Nggih, Bu. Hostnya ini. Nggih. Oke. Oke, Emi, story apakah sudah siap dan tanpa menunggu Sally ya? Nggih. Siap? Oh ya, oke. Silakan kalau ada yang mau di share screen atau bikin opening apa aja silakan, karena kan kaitannya dengan bagaimana kalian itu mempresentasikan proyek kalian ke saya gitu ya. Silakan. Silahkan Mbak Viroh untuk menjadi moderatornya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Direkod ya, Emi? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kedai side story. Nah, yang pertama materinya Mbak Emi, bisa di present. Bentar.
Ya, terima kasih Mbak Vira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebelumnya akan membahas mengenai produk knowledge mengenai minuman Stay Story. Minuman Stay Story itu terbuat dari susu dan coklat atau biasanya hanya coklat. Ada varian rasa yang lain, tapi di sini yang lebih larisnya itu produk yang rasa coklat. Kandungan dalam susu itu terbuat dari susu Frisian Flag, yaitu kandungan susu sapi yang kaya akan vitamin D, A, B12, kalsium, fosfor, dan magnesium. Itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Susu memberikan banyak manfaat pada tubuh, antara lain mengatasi depresi, membantu penyembuhan luka, dan menjaga tubuh tetap fit. Apalagi di era pandemi ini, seseorang harus menjaga imun tubuhnya. Terus selanjutnya yaitu kandungan pada minuman Say Story yaitu coklat. Coklat itu memiliki kandungan zat yang baik bagi tubuh. Salah satunya bila seseorang mengkonsumsi coklat dalam jumlah normal dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, coklat bisa menenangkan diri saat sedang mengalami gelisah atau bad mood. Biasanya ini yang sering mengalami bad mood atau kurang kayak galau itu kan anak remaja. Nah, itu jadi coklat itu sangat bagus untuk menenangkan diri. Selain itu, ada kandungan antioksidannya yang dapat mengurangi pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Jadi, antara susu dan coklat itu bisa menenangkan diri saat seseorang itu mengalami kendala atau bad mood. Itu tadi itu adalah sedikit banyak mengenai produk knowledge kandungan-kandungan yang ada dalam minuman Say Story. Kemudian saya akan lanjut ke target CSR kedai Say Story. Kami menargetkan yaitu ada dua, yaitu yang pertama anak-anak dan yang kedua remaja. Kenapa memilih anak-anak? Karena anak-anak selama pandemi, masa belajar di rumah, membuat anak-anak itu bosan dan sering malah melakukan kegiatan itu bermain HP. Jadinya mereka itu kalau dikasih tugas itu kayak kayak menyepelekan, lebih mementingkan bermain HP. Terus yang kedua yaitu remaja. Remaja, rasa ingin tahu yang dimiliki oleh remaja adalah salah satu alasan kami untuk melakukan dijadikan target. Sama seperti yang lainnya, remaja yang masih sekolah juga mengalami depresi akan tugas online. Namun tidak semuanya memikirkan hal tersebut. Yang terpenting mereka memiliki HP dan ada kuotanya, sehingga mereka bisa mencari jawaban di Google. Melihat kejadian yang tersebut, jadi menurut kami target CSR-nya itu ya anak-anak sama remaja. Terus gimana cara menerapkan CSR itu kepada masyarakat? Yaitu yang pertama, kami perwakilannya yaitu melakukan kegiatan pengembangan kreativitas anak dan remaja. Dilakukan di Desa Tunggul Pandean, RT 2 RW 1 Nalomsari, Jepara. Tempatnya tidak jauh dari kedai Say Story, sekitar 7 menitan kalau dari kedai. Di sana sudah ada anak-anak dan remaja, salah satunya bernama Tia Kavita. Mulai dari program pembentukan hiasan dari kertas origami yang dipimpin oleh Emil Lestari sebagai mahasiswa dan dibantu oleh Tia Kavita pelajar untuk memberikan contoh kepada anak-anak mengenai belajar melipat kertas. Kan selama pandemi ini mungkin anak-anak karena lebih seringnya bermain HP, jadi pola pikirnya anak atau kreativitas anak itu hanya tertuju pada HP. Nah, itu salah satu cara kami agar kreativitas anak itu tetap berjalan meski selama pandemi ini di rumah saja. Jadi tidak tertuju pada HP saja seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pemberian pengetahuan mengenai materi minuman dari kedai Say Story beserta kandungan-kandungannya dan manfaat yang dihasilkan, baik untuk anak-anak atau untuk remaja yang mudah berubah mood. Nah, tadi kandungannya seperti yang saya mengenai produk knowledge tadi, saya menjelaskan mengenai kandungan-kandungan dan manfaat yang terkandung dalam minuman
Science Story tadi. Dan ini adalah salah satu lampiran kegiatan, mulai dari tempat kedai Science Story pada waktu pagi dan malam hari, kemudian produk-produk dan testi. Terus kegiatan CSR kami sebenarnya itu kegiatan seharusnya dilakukan pada sore hari, tapi karena sore hari itu terkendala oleh cuaca, jadi diundur pada malam hari. Dan malam hari anak-anak yang ada itu hanya sedikit karena pada mengaji di masjid. Jadi yang hanya ada saat itu. Terus warna-warni di kedai Science Store. Terima kasih, mungkin itu presentasi dari kami, Bu Noni. Saya kembalikan kepada moderator.
Eh, eh, ini Bu, sebenarnya yang ada videonya saat melakukan promo itu kan saat itu videonya kan promonya memang 1 hari, terus di di share di IG, tapi videonya nggak dimasukkan di PPT. Gitu. Bentar Bu, saya screen dulu ya. Coba saya carikan. Ini salah satu